wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Ali Rafi dari Pendidikan Angkatan Geografi 2019 Universitas Siliwangi. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur cuaca dan iklim. Saya di sini akan menjelaskan tentang unsur-unsur cuaca dan iklim. Yang pertama yaitu radiasi matahari. Radiasi matahari ini merupakan alih energi yang terjadi tanpa membutuhkan medium untuk mentransmisikannya. Pancaran energi radiasi matahari ini berasal dari proses termonuklir yang terjadi di matahari. Energi radiasi matahari berbentuk sinar dan juga gelombang elektromagnetik. Spektrum radiasi matahari sendiri terdiri dari dua, yaitu sinar bergelombang pendek dan juga sinar bergelombang panjang. Sinar yang termasuk gelombang pendek adalah sinar X, sinar gamma, dan juga sinar ultraviolet. Sedangkan sinar yang bergelombang panjang adalah inframerah. Radiasi matahari ini mencapai batas atmosfer, tidak diatenuasi atau penurunan tingkat kekuatan, tetapi di dalam penjalarannya melalui lapisan atmosfer bumi. Dan yang kedua yaitu lamanya penyinaran dan juga sudut datang sinar matahari. Panas pada permukaan bumi berasal dari sinar matahari. Tidak setiap waktu permukaan bumi mendapat pancaran sinar matahari, misalnya saat malam hari. Durasi atau lamanya penyinar matahari ini mempengaruhi suhu di permukaan bumi. Wilayah yang mendapatkan sinar matahari dalam jangka waktu yang lama, suhunya juga akan lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah yang lebih pendek mendapat sinar matahari tersebut. Makin lama penyinaran matahari, maka suhunya juga makin tinggi. Selanjutnya yaitu sudut datang sinar matahari. Sudut datang sinar matahari ini adalah sudut yang dibentuk oleh permukaan bumi dengan arah datangnya sinar matahari. Makin kecil sudut datang sinar matahari, makin sedikit panas yang diterima oleh bumi. Jadi, wilayah tropis suhunya juga lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah yang lintangnya tinggi, karena sudut datang matahari lebih besar, berkisar 90 derajat. Dan yang ketiga yaitu suhu udara. Suhu udara adalah parameter yang menyatakan keadaan panas atau dinginnya udara. Pengukuran suhu ini dinyatakan dalam beberapa skala. Ada Celsius, Reaumur, Kelvin, dan juga Fahrenheit. Tapi sebagian besar negara-negara di dunia menggunakan skala Celsius. Rata suhu bumi berkisar 150 derajat pada permukaan air laut. Secara suhu tertinggi di daerah tropis dan terendah di daerah kutub. Makin ke kutub, suhunya makin rendah atau makin dingin. Adanya setiap harinya, suhu tertinggi terjadi pada tengah hari dan terendah pada saat menjelang fajar. Wilayah yang berada di sepanjang ekuator mendapat panas sepanjang tahunnya. Tidak terjadi pergeseran posisi matahari secara ekstrim di sini. Berbeda halnya dengan wilayah yang jauh dari ekuator. Secara umum, suhu terpanas terjadi pada bulan setelah titik balik matahari, yaitu sekitar tanggal 21 sampai dengan 22 Juni di belahan bumi utara. Sedangkan di belahan bumi selatan terjadi pada tanggal 21 sampai dengan 22 Desember. Dan yang keempat yaitu kelembapan udara. Kelembapan udara ini adalah banyaknya uap air yang terkandung di dalam massa udara pada saat dan juga tempat tertentu. Kelembapan udara ini menurun ketika suhu udara naik dan meningkat ketika suhu udara menurun atau dingin. Kelembaban udara ini dibedakan menjadi dua, yaitu kelembaban mutlak dan juga kelembaban absolut.
Dan yang kedua yaitu kelembaban nisbi dan juga kelembaban relatif. Kelembaban udara ini diukur menggunakan seling psikometer, hygrometer, dan juga hygrotermograf. Di wilayah yang lembab, walaupun input energi tinggi, kelembaban udaranya yang tinggi akan mengurangi tuntunan ET. Dalam lingkungan semacam ini, udara telah mendekati jenuh, sehingga penambahan air yang sedikit dapat disimpan, sehingga laju ET ini lebih rendah daripada di wilayah yang terik. Dan yang kelima yaitu tekanan udara. Tekanan udara adalah tekanan atmosfer. Di dalam berat atmosfer, persatuan luas batas lain yang memetakan bahwa tekanan atmosfer dari suatu ketinggian tertentu adalah gaya persatuan luas yang diusahakan oleh udara pada ketinggian tersebut. Tekanan udara sangat berkaitan erat dengan temperatur udara dan juga kerapatan udara. Tekanan udara ini akan berkurang terhadap ketinggian. Oleh karena itu, tekanan terbesar adalah pada permukaan bumi. Jika massa udara semakin tipis, sehingga semakin ke atas tekanannya semakin rendah. Setiap naik 10 km, maka tekanan udaranya turun 1 milibar. Adanya perbedaan suhu juga akan menyebabkan perbedaan tekanan udara. Daerah yang banyak menerima panas matahari, udaranya akan mengembang. Volume udara yang mengembang ini menyebabkan tekanan udara berkurang. Jadi, tekanan udara membantu daur hidrologi. Contohnya, angin bergerak karena adanya tekanan udara yang tinggi menuju ke tekanan udara yang rendah. Dan yang keenam yaitu penguapan, evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi. Evaporasi atau penguapan adalah proses perubahan zat cair menjadi gas atau menjadi uap air yang bergerak ke atmosfer. Proses ini di mana air ini diuapkan dan berasal dari permukaan air yang berlangsung pada siang dan juga malam hari. Transpirasi adalah proses pelepasan uap air ke atmosfer melalui stomata daun saat terjadi fotosintesis untuk pembentukan karbohidrat oleh tumbuhan. Sedangkan evapotranspirasi merupakan proses di mana penggabungan pelepasan uap air ke atmosfer melalui evaporasi dan juga transpirasi tersebut. Dan yang ketujuh yaitu penutupan awan, di mana awan ini merupakan kumpulan dari titik-titik air. Ketinggian dan ketebalan awan bervariasi tergantung pada jenisnya. Ketebalan awan ini mempengaruhi panas yang diterima oleh bumi. Hamparan awan dapat menghalangi pancaran sinar matahari, dan awan ini dapat memantulkan sinar matahari. Contohnya, daerah yang berada di antara bayang-bayang awan akan berkurang mendapat sinar matahari. Oleh karena itu, makin banyak atau tebalnya awan, maka makin sedikit panas yang diterima oleh bumi. Dan yang kedelapan yaitu kecepatan dan arah angin. Angin memiliki kecepatan, kekuatan, dan juga arah bertiup. Angin dapat mengiringi massa udara. Makin besar angin yang bertiup, maka udara akan makin dingin. Angin adalah udara yang bergerak dari daerah yang bertekanan udara yang tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Pengukuran angin meliputi arah dan juga kecepatan. Gerakan angin ini yang sejajar dengan permukaan bumi. Dan yang kesembilan yaitu presipitasi, embun hujan salju, di mana presipitasi ini merupakan sebuah kejadian jatuhnya air dari atmosfer menuju ke permukaan bumi. Adapun bentuk zat cair itu bisa berbentuk embun, salju, kabut maupun berbentuk hujan. Dan yang selanjutnya yaitu presipitasi digolongkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu hujan gerimis, di mana presipitasi yang diameter butirnya kurang dari 0,5 mm. Dan yang kedua yaitu hujan salju, di mana presipitasi ini terdiri atas kristal-kristal es yang suhunya berada di bawah titik beku. Terus yang ketiga yaitu hujan batu es, di mana curah batu es yang turun dalam cuaca panas
yang berasal dari awan yang suhunya di bawah titik beku. Terus yang keempat yaitu hujan deras, di mana curah air yang turun dari awan yang suhunya di atas titik beku dan diameter butirnya kurang lebih 7 mm.